Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, hari ini kita belajar SKI lagi. Setelah kemarin kita ulangan bab 1, ya. Jadi hari ini kita akan belajar bab 2 tapi hanya setengahnya saja ya. Kita akan membahas kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi siapkan buku salamnya dan dibuka di halaman 120. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, lanjut. Nah, di buku halaman 120 ini kita bahas sebentar saja, sedikit saja ya, karena materinya sedikit saja. Nah, di halaman 120 dijelaskan bahwa Nabi Muhammad memiliki kepribadian yang sempurna. Akhlaknya itu akhlak Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memujinya sebagai orang yang pantas dijadikan teladan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat bagi seluruh alam. Ya. Sejak kecil, pribadi Nabi Muhammad sangat disukai banyak orang. Jika beliau bicara, tutur katanya halus dan tidak pernah menyakiti orang lain. Nah, itu ya. Jadi diingat baik-baik, jangan suka menyakiti orang lain kalau kita mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Beliau mempunyai sikap lemah lembut kepada semua orang. Tuh, dicatat baik-baik kalau kita mau meneladani Nabi Muhammad. Lemah lembut ya, jangan berkata kasar ya, berkata yang sopan ya. Tapi anak-anak Bapak alhamdulillah semuanya baik-baik ya. Lanjut. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga seorang pemurah ya, baik gitu ya. Pemaaf tuh ya, tidak pendendam ya. Suka memaafkan dan penuh kasih sayang kepada semua makhluk tuh ya. Jadi tidak ada kalau misalnya kita mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita harus kasih sayang kepada semua makhluk ya. Kepada hewan tidak boleh menyiksa, kepada tumbuhan tidak boleh merusak. Terlebih lagi kepada sesama manusia ya, tidak boleh saling menyakiti secara fisik ya, atau memukul-mukul ya, ataupun secara mental ya, mengejek-ejek ya. Nah, selain itu, kepedulian Nabi Muhammad, nah ini sudah Bapak jelaskan nih, tetapi juga terhadap alam sekitar seperti kepada hewan dan tumbuhan. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, nah ini nih. Di bukunya ada, ini sambil di bukunya dibuka ya. Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin ya. Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Artinya, ini dannya ketinggalan ya. Dan kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Saking baiknya ya. Saking baiknya seluruh alam harus mencontoh beliau ya. Ayat tersebut menyatakan bahwa kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini adalah sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Ini dalilnya ya. Kalau ditanya apa dalilnya Nabi Muhammad itu rahmat seluruh alam ya, ini Al-Anbiya ayat 107. Nah, langsung ya kita lanjut. Tugas-tugas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diingat baik-baik, di bukunya ada 5 ya. Jadi diingat tugas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada 5. Apa aja ini? 1, syahidan. Syahidan berarti menjadi saksi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditugaskan oleh Allah untuk menjadi saksi bagi seluruh umatnya ya. Nah, nanti kita semua di hari kiamat bakal berbaris kan sebelum digiring ke surga atau neraka kan, sebelum ditimbang, ditanya-tanya, ditimbang gitu kan. Kita akan berbaris tuh. Kita sebagai umat Rasulullah akan berbaris di belakangnya Nabi Muhammad ya. Di belakangnya nanti. Nah, nanti Nabi Muhammad yang bakal jadi syahidan bersaksi. Ini loh umat-umatku. Oh, itu si Sadira umatku ada di belakang. Oh, itu si Azam umatku ada di belakang ya. Oh, si Akram. Oh, si Naufal ya. Oh, si Liana ada di belakang, itu umatku semua ya Allah. Nah, jadi beliau jadi saksi nanti ya. Satu-satu nanti. Saking banyaknya nanti ya bakal lama. Makanya kan dibilang hari kiamat itu jauh lebih lama daripada kehidupan kita di dunia ya. Makanya dipersiapkan.
Yang kedua ada mubasyiron. Mubasyiron berarti pemberi kabar gembira. Nah, kabar gembira ini ditunjukkan kepada umat yang beriman bahwa mereka akan mendapatkan surga apabila mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, ini memberi kabar gembira. Jadi Rasulullah melalui hadis dan Al-Qur'an ada kabar gembira ini jika kamu mengerjakan ini loh perintah Allah, kamu menjauhi larangannya, dan kamu berinfak, bersedekah, menjalankan apa? Salat, puasa dan semua macam jenis ibadah gitu ya. Kamu baik kepada sesama manusia, kabar gembiranya kamu akan dimasukkan Allah ke dalam surga ya. Yang di sana di bawahnya mengalir sungai-sungai segala macam kan. Yang makanan-makanannya enak gitu ya. Yang kamu di sana bisa langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu kabar gembira tuh. Jadi kalau orang mukmin, orang-orang beriman diberi kabar gembira itu dia senang, langsung semangat dia ibadahnya ya, ibadahnya. Langsung semangat. Diberi cobaan langsung tabah gitu ya. Karena kabar gembira itu tadi surganya Allah ya. Kalau kita mendengar kabar gembira itu, kita pasti semangat ya. Yang ketiga juga naziron, memberi peringatan. Peringatan ini ditunjukkan kepada orang-orang yang tidak beriman bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka apabila tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kebalikan dari mubasyiron tadi ya. Ini kan kabar gembira, ini peringatan. Kalau kamu mengerjakan amal ibadah segala macam, kamu menjauhi larangannya, kamu akan diberikan surga. Tapi nih, saya ingatkan ya, kan peringatan kan naziron itu peringatan. Tapi jika kamu lalai ya, kamu malah menjalankan larangannya, malah menjauhi perintahnya gitu kan ya. Tidak mau beribadah, tidak mau sedekah, kasar terhadap sesama makhluk Allah ya, segala macam. Ingat tuh, apa di dalam buku itu kalian baca? Akan dimasukkan ke dalam neraka ya, yang bahan bakarnya dari batu dan manusia. Nah, ya. Yang malaikatnya tidak pernah senyum, garang ya. Preman manapun masih serem malaikat di neraka ya. Yang kalau nyiksa itu ndak kira-kira, yang ndak kenal ampun. Nah, itu peringatan tuh. Makanya ini juga kalau kita dikasih peringatan seperti ini langsung semangat kita Apa sih namanya? Ibadahnya ya. Yang keempat, da'iyan ilallah ya. Berarti penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Dai kan, dai. Ditugaskan Allah untuk menyeru umatnya agar bersedia memeluk Islam gitu ya. Yang masih imannya lemah ya, apalagi yang belum Islam itu diingatkan sama Nabi Muhammad ya. Ini loh Islam ya, ini loh. Nah, dai ya, penyeru. Ini kalau misalnya tidak ada pandemi corona ini mungkin masih ada lomba dai cilik gitu ya. Sayangnya lagi corona ya. Yang kelima, sirajan muniron. Berarti cahaya yang menerangi. Nabi Muhammad SAW ditugaskan oleh Allah untuk menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan dengan ajaran Islam, gitu kan ya. Kan kalian sudah tahu kan sebelum Nabi Muhammad diangkat ya menjadi Rasul, sebelum adanya Islam, bagaimana umat Mekah, orang-orang di Mekah mabuk-mabukan itu nggak apa-apa, berzina nggak apa-apa, gitu kan ya, membunuh segala macam gitu kan ya. Menyembah berhala gitu kan ya, padahal cuma patung biasa. Nah, semenjak Rasulullah diangkat dan ditugaskan menjadi sirajan muniron, yaitu cahaya yang menerangi, itu sudah zina dilarang, gitu kan ya, bahaya kan, ada penyakitnya itu kan. Mabuk dilarang, orang mabuk tuh kayak orang gila ya, akalnya hilang sudah, bisa bunuh orang nggak sadar itu orang mabuk itu. Menyembah kepada Allah, nah itu kan. Itu sedikit dari sekian banyak cahaya-cahaya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini diingat tugas Nabi. Tugas ada 5. Ini ya. Nah, kalau sifat ada 4. Kalau tugas itu memang disuruh Allah ya, disuruh Allah seperti itu ya, 5 itu tadi. Kalau misalnya sifat ini memang dibawaan Rasulullah dari lahir sudah gitu ya. Nggak disuruh. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum diangkat jadi Rasul juga memang sudah seperti itu Rasulullah. Memang sudah sidik
Sidik itu jujur ya, sebelum jadi nabi, sebelum jadi rasul, memang Nabi Muhammad itu sudah jujur dari kecil ya, nggak pernah berdusta, nggak pernah sama sekali ya. Nah itu contohnya ketika beliau berdagang milik barang dagangan Khadijah radhiyallahu an, beliau selalu berkata apa adanya, baik terhadap pembeli maupun kepada saudagarnya. Ya nggak bohong ya. Kadang ada orang jualan tuh bohong, ini Nabi Muhammad enggak ya. Hal ini membuat Khadijah tertarik dan menjadikannya sebagai suaminya. Yang kedua, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya ya. Ini berhubungan sama orang jujur pasti bisa dipercaya ya. Rasulullah SAW adalah sosok yang kuat dalam memegang tanggung jawab yang diserahkan kepadanya. Sifat amanah sudah ditunjukkan oleh beliau sejak masih umur belia, sejak kecil ya. Seperti pada saat beliau dipercaya untuk mengembalakan kambing milik saudaranya dan milik orang Mekah. Tidak pernah terlintas dalam pikiran beliau untuk menjual kambing tersebut. Amanah bisa dipercaya. Semoga anak-anak Bapak yang di rumah juga amanah ya, bisa dipercaya, diberikan tugas, Bapak percaya pasti dikerjakan. Diberikan tugas, Bapak percaya pasti belajar gitu ya, tidak malas-malasan. Sekalipun main, ingat waktu. Nah itu amanah yang bisa dipercaya ya. Orang tua, misalnya orang tua meninggalkan gitu ya, maksudnya jalan kemana, ya bisa dipercaya di rumah pasti beres rumah lah, ketika pulang pasti apa-apa sudah bersih, bisa dipercaya, anak-anak soleh dan solehah seperti itu. Yang ketiga, tablik. Tablik artinya menyampaikan. Rasulullah SAW adalah seorang rasul yang setiap kali menerima wahyu pasti beliau menyampaikan. Semua Al-Quran disampaikannya ya, tidak menutup-nutupi ya, tidak menambah ataupun mengurangi apa yang harus disampaikan. Di perkataan Rasulullah, yang wahyu yang turun dari Rasulullah itu semuanya itu dari Allah ya, tidak ada yang ditambahkan, tidak ada yang dikurangi. Jadi tidak ada yang dikarang-karang dan pasti disampaikan, tidak mau beliau simpan sendiri, beliau tidak mau selamat sendiri. Beliau mau sebanyak-banyaknya orang bisa dimasukkan ke dalam Islam, bisa dimasukkan ke dalam surga. Yang keempat, fatonah. Fatonah artinya cerdas ya. Iyalah, kecerdasan Rasulullah SAW melebihi kecerdasan orang lain. Kecerdasan beliau terbukti mampu menerima wahyu Allah sebanyak 30 juz dan mampu menyampaikan wahyu itu dengan sangat baik. 30 juz ya. Dan waktu itu belum ada laptop, HP, dan internet segala macam ya, tapi sudah bisa menerima 30 juz ya. Bisa dihafal gitu ya, bisa dihafal di luar kepala gitu ya, bisa dihafal, bisa dipahami dan juga bisa diamalkan ya Rasulullah ya. Orang pertama yang mengamalkan Al-Quran itu ya Rasulullah. 30 juz, bayangkan. Nah, kita sebagai umat Rasulullah ya harus cerdas juga ya, harus cerdas juga, banyak belajar, rajin gitu ya, bersungguh-sungguh, terus Qurannya dibaca-baca ya. Oke. Nah, itu sekian dari Bapak. Tugasnya ada di buku Salam, halaman 122 latihan 1. Soalnya hanya ada 5 ya. Nah, waktunya seminggu. Jika ada pertanyaan, silahkan tanya ke Bapak. Dan Bapak akhiri dengan mengucapkan walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.